Jadi hadis maupun sunnah itu tidak mungkin berdiri sendiri, ya. Karena Nabi Muhammad itu tidak mungkin dan mustahil membuat akidah sendiri dan membuat syariat sendiri. Artinya, sholat 5 waktu itu ya wahyu dari Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan wahyu yang lain atau bukan wahyu di samping Al-Quran. Nggak ada wahyu itu satu-satunya yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat cerah dan segar ini kita masih dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan pada kita berupa waktu, energi, kesempatan, kesehatan, semuanya bisa bermanfaat dan berkah sehingga kita bisa terus mendekatkan diri kepada Allah dan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan kualitas terbaik kita, yakni husnul khotimah. Rekan-rekan sekalian, kali ini kita akan mencoba menanggapi satu kejadian ya yang cukup viral akhir-akhir ini, yaitu terkait tentang waktu sholat yang 5 waktu itu. Ya, ada satu orang yang mengatakan bahwa kalau kita mengacu pada Al-Quran, sholat itu hanya 3 waktu saja. Bahwasanya benarkah perintah sholat 5 waktu itu tidak ada wahyunya di dalam Al-Quran? Ya, ataukah apakah memang benar bahwa wahyunya perintah sholat itu di dalam Islam ini hanya 3 waktu saja kalau berdasar pada Al-Quran atau berdasar pada wahyu Al-Quran? Ya, memang ada sebagian umat Islam yang mempercayai itu, yang setuju dengan itu. Ya, bahkan yang ditokohkan pun juga mengamini itu, mengiyakan itu, bahwa sholat di dalam Al-Quran itu hanya 3 waktu. Ya, lantas kemudian dia mengutip hadis, disebutkan juga lantas hadis itu katanya wahyu lain selain Al-Quran, ya, atau wahyu juga katanya di samping Al-Quran. Ya, nah rekan-rekan sekalian, sebenarnya tidak begitu pemahamannya. Ya, bahwasanya memang wahyu perintah sholat 5 waktu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Komplit ya, 5 waktu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Wahyunya itu sudah komplit bahwa sholat itu ya sudah memang 5 waktu. Ya, adapun hadis ataupun sunnah kemudian itu nyantol gitu, atau merujuk atau mereferensi pada wahyu Al-Quran itu. Jadi hadis maupun sunnah itu tidak mungkin berdiri sendiri, ya, karena Nabi Muhammad itu tidak mungkin dan mustahil membuat akidah sendiri dan membuat syariat sendiri. Artinya, sholat 5 waktu itu ya wahyu dari Allah yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, jadi bukan wahyu yang lain atau bukan wahyu di samping Al-Quran. Nggak ada wahyu itu satu-satunya yang datang kepada Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran itu.
Ya, mari kita akan tunjukkan rangkaian ayat berikut ini yang menunjukkan bahwa sholat 5 waktu itu sudah ada di dalam Al-Quran. Perintah wahyunya itu sudah komplit di dalam Al-Quran bahwa sholat itu ya memang 5 waktu. Adapun nanti hadis ataupun sunnah ya secara spesifik ya itu sudah merujuk pada Al-Quran, sudah berdasar pada Al-Quran. Kalau misalkan ditanya, kalau memang benar merujuk pada Al-Quran, mana ayatnya bahwa sholat itu 5 waktu di dalam Al-Quran? Marilah akan kita lihat ya bersama rentetan ayat berikut ini yang menceritakan, yang menunjukkan pada kita wahyu di dalam Al-Quran bahwasanya perintah sholat itu memang sudah betul, yakni 5 waktu. Jadi bukan hanya 3 waktu, tapi memang sudah 5 waktu. Ya. Lah, orang yang berpendapat bahwa sholat itu 3 waktu yang diceritakan di dalam Al-Quran itu berdasar pada surat Al-Isra, surat 17 ayat 78. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dan dirikanlah sholat itu liduluki syamsi, ketika matahari lengser sedikit ya. Jadi mulai dirikanlah sholat itu liduluki syamsi, ketika matahari lengser sedikit. Jadi tidak pas pada tengah-tengah tapi lengser sedikit ya. Ila ghasaqil lail, dan sampai malam ya. Kemudian wa qur'anal fajri, dan fajar ya. Lah, inilah yang biasa digunakan bahwa sholat itu katanya hanya 3 waktu. Loh, kalau melihat permasalahan ya, yaitu jangan hanya mengutip satu ayat ini saja ya, tetapi bacalah ayat-ayat yang lain semuanya, bahkan di dalam Al-Quran yang berbicara tentang sholat itu, tentang waktu sholat itu ya. Jadi supaya pemahamannya itu utuh gitu, lengkap. Ya, jangan hanya mengambil satu ayat, bahkan hanya sepenggal kalimat dari ayat itu kemudian menyimpulkan ini rawan salah. Ya. Jadi kita harus melihat ayat-ayat yang lain yang setema, yang berbicara tentang waktu sholat itu. Ya. Marilah kita membuka lagi ya di surat 4, surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi rekan-rekan sekalian, berdasarkan surat 4 ayat 103 ini, jelas Allah di situ menyebutkan bahwasanya inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sholat itu merupakan fardu, kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Ada pula ya tasbih ya, bertasbih itu yang juga ditentukan waktunya oleh Allah. Ya. Yang juga ditentukan waktunya oleh Allah. Tentu saja ini menunjukkan bahwa ini adalah tasbih yang itu menunjuk pada sholat. Karena tasbih itu kan tidak mesti ditentukan waktunya, yaitu tasbih yang non formal. Boleh toh kita bertasbih pada subuh, pada ya waktu-waktu apapun sesuai keinginan kita ya. Dalam keadaan aktivitas sehari-hari kita boleh bertasbih itu. Tetapi ada tasbih yang itu ditentukan waktunya oleh Allah. Tentu saja ini adalah menunjuk tasbih yang itu merujuk atau menunjuk pada tasbih di dalam sholat ya. Yang kedua ayat ini yaitu di surat 20 surat Toha ayat 130. Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar. Maka bersabarlah engkau atas apa yang mereka katakan dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit
dan sebelum terbenam, dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan di ujung siang hari. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi di ayat ini Allah menyebutkan bahwasanya wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'isy syamsi, dan bertasbihlah kepada Allah pada saat sebelum matahari terbit. Ya, ini adalah salat subuh. Kemudian wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya. Sebelum terbenam itu apa? Ya asar. Ya. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahar, dan juga bertasbihlah kepada Allah di waktu-waktu siang dan juga waktu malam. Nah, lebih spesifik lagi rekan-rekan sekalian, berikutnya kita akan membaca di surat 2, surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah semua sholat itu dan sholat wusta, dan laksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Di ayat ini Allah menyebutkan redaksi sholat wusta. Ya, apa itu sholat wusta? Wusta itu kalau kita melihat di kamus-kamusnya para mufassir, ya, kamus-kamus Arab, ya, di Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran, di situ disebutkan wusta itu adalah sesuatu yang memiliki dua ujung, ya, yang antar ujung itu ukurannya sama. Jadi wusta ini lantas diartikan sebagai tengah-tengah. Ya, jadi sholatil wusta itu adalah sholat tengah-tengah. Apa itu sholat tengah-tengah, ya? Nah, itu adalah sholat asar. Kenapa soalnya? Kalau sholat zuhur itu jam 12 misalkan, sedangkan sholat maghrib itu jam 6 misalkan, maka di tengah-tengah itu, di tengah-tengah 12 dan 6, ya itu adalah 3, asar. Ya, jadi sholat wusta ini menunjuk pada sholat asar. Kemudian rekan-rekan sekalian, berikutnya, ya, ayat berikutnya kita akan membaca di surat Rum, surat 30 ayat 17. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari. Di ayat ini Allah menyebutkan bahwa sholatlah engkau pada waktu apa? Hina tumsuna wa hina tusbihun. Hina tumsuna yaitu ketika petang hari. Apa itu petang hari? Yaitu maghrib. Ya. Wa hina tusbihun, dan ketika subuh. Ya, jadi konkret sekali Allah menyebutkan waktu sholat di sini. Nah, yang terakhir rekan-rekan sekalian, kita akan membuka di surat 24, surat An-Nur ayat 58. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli sholatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minadh-dhahirati wa min ba'di sholatil isya thalathu auratil lakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya, laki-laki dan perempuan yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balik di antara kamu meminta izin kepada kamu pada 3 kali kesempatan, yaitu sebelum sholat subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian luarmu di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itulah 3 aurat waktu bagi kamu. Di ayat ini Allah sangat jelas rekan-rekan sekalian, ya, menunjukkan bahwa ada sholat isya min ba'di sholatil isya, yaitu adalah sholat isya. Jadi sholat di dalam Al-Quran wahyunya itu sudah sempurna, bahwa memang sudah 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi sekali lagi, kalaupun ada hadis, ya, yang itu menunjukkan pada 5 waktu, itu bukan berarti hadis ini berdiri sendiri. Tidak, tetapi sudah nyantol atau merujuk pada Al-Quran. Sholat 5 waktu yang detail di dalam hadis, itu wahyunya komplit 5 waktu, sudah berdasar pada Al-Quran.
Itu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.